ini F itu sama dengan lambda dikali 2L, di mana L-nya adalah panjang piston. Jadi F sama dengan lambda 2L. Nah, kalau lambdanya kita keluarkan, jadi lambdanya dikeluarkan, maka nilai persamaannya menjadi F dibagi 2L. Di mana F adalah gaya, sedangkan L adalah panjang dari permukaan itu, ya. Dalam hal ini di sini panjang dari pistonnya. Dan L adalah tegangan permukaan. Lambda ini adalah tegangan permukaan. Jadi Anda bisa menyimpulkan bahwa ini adalah suatu rumus untuk menghitung berapa besarnya tegangan. Jadi besarnya tegangan permukaan itu adalah jumlah gaya geraknya dibagi dengan 2 kali lebar piston. Satuan dari tegangan permukaan adalah Joule per meter kuadrat atau Newton meter atau in per sentimeter. 1 R per sentimeter kuadrat sama dengan 1 dine per sentimeter sama dengan 10 min 1 Joule per meter kuadrat sama dengan 10 pangkat min 3 Newton meter sama dengan 1 Newton meter Newton bagi meter sama dengan 1 meter Joule per meter kubik meter kuadrat. Nah, jika L tadi adalah panjang dari suatu daerah permukaan, maka kadang-kadang kan permukaan itu tidak hanya panjang tapi dia juga luas, ya. Jadi dia bentuknya itu luas, sehingga luas daerah antarmuka ini diberi lambang A besar. Jadi A adalah luas daerah antarmuka antara fase alfa dan fase beta. Maka dengan memberi kerja mekanik pada piston akan mengakibatkan perubahan luas daerah di sekitar dA. Nah, jadi di gambar ini, jadi ini di beta, nanti di sini ada berapa ya luas dari beta ini. Kalau ada tekanan, nanti ininya didorong, maka nanti perubahan luasnya itu akan berubah. Kalau begitu juga kalau ada gaya ditarik, maka luas daerah dari antarmuka ini akan berubah. Nah, jadi A ini dia akan mengalami perubahan jika ada tekanan, ya. Jadi ada tekanan pada sistem, maka volume total sistem itu akan terjadi perubahan dan total kerja reversibel yang terjadi pada sistem A dan B adalah rumusannya dW reversibel sama dengan PdP plus lambda dA. Ya, ini adalah hukum termodinamika 1 di mana dW reversibel sama dengan min PdP ditambah karena sekarang ada permukaan ditambah dengan lambda dan dA. Nah, kadang-kadang fasa cairan dan udara itu tidak ada dalam wadah yang persegi seperti ini. Nah, ini kan wadahnya persegi, ya. Nah, mana tadi lama? Nah, ini wadahnya seperti persegi begitu. Nah, kadang-kadang wadah yang ditempati oleh cairan itu bentuknya adalah lingkaran, ya, atau bentuknya itu adalah nah, ini pipa, bentuknya pipa.
Nah, untuk menentukan berapa tegangan permukaan pada daerah pipa, ini contohnya ini adalah pipa kapiler, maka akan ada metode kenaikan kapiler. Artinya nanti akan bisa dihitung bagaimana menghitung tegangan permukaan yang ada di permukaan pipa ini ya. Nah, ada permukaan pipa. Maka yang berperan di sini bukan hanya panjang daerah permukaan ya, bukan L, tapi di sini yang berperan adalah jari-jari atau R. Dimana Anda tahu R itu adalah setengah dari lebar pipa ini ya, dimana lebar pipa ini adalah 2R. Jika R berjari-jari, jika air berjari-jari R dan ada tekanan sebesar P dalam pipa kapiler, jadi ada tekanan ya. Adanya tegangan permukaan, maka R akan menjadi R-dr. Ya, R-nya itu menjadi R-dr dan tekanan uapnya menjadi P plus delta P. Ya, jika ada tekanan ke dalam air itu, maka nilai tekanan uapnya adalah P plus delta P. Sedangkan delta P itu harus sebanding dengan perubahan luas permukaan. Nah, bila cairannya dianggap berbentuk bola atau sferik ya, jadi bila ini cairannya itu melengkung gitu ya, jadi seperti permukaan suatu bola, ada lengkungannya, maka delta P-nya itu sama dengan dA sama dengan 8 PR kuadrat, 8 PR/dr ya. 8 itu adalah 2 kali 4 PR ya. Anda tahu bahwa lebar permukaan suatu lingkaran itu adalah 2R. Sedangkan luas dari jari-jari adalah 4 PR kuadrat dan dikalikan 2 menjadi 8 PR/dr. Karena perubahan luas permukaan atau dA akan sebanding dengan perubahan volume atau dP, maka rumusan dP itu sama dengan 4 PR/dr maka kerja yang dilakukan adalah W sama dengan delta P dP, ininya diganti ya. dP-nya diganti dengan 4 PR kuadrat menjadi delta P kali 4 PR kuadrat dr. Sehingga nilai kerja harus sebanding dengan perubahan tegangan permukaan, besarnya adalah delta P 4 PR kuadrat dr sama dengan lambda 4 sama dengan lambda 8 PR dr. Ya. Jadi ini adalah nilai kerja dan ini nilai tegangan permukaan. Ini harus sama, nilai ini harus sama dengan nilai ini. Nah, kalau kita keluarkan delta P-nya, maka ini menjadi pembagi ya. Jadi ini menjadi pembagi. Ini menjadi pembagi. Jadi delta P-nya akan sama dengan ini dibagi dengan 4 PR/dr. Nanti dicoret 4 PR-nya dengan ini, coret, DR-nya juga bisa dicoret, maka tinggallah 2 alfa per R. Ya, tinggal dicoret-coret saja. Nanti tinggallah 2 lambda per R. Dan ini dikenal dengan persamaan Laplace. Jadi kalau permukaannya datar seperti ini, cara menghitung tegangan permukaan cukup
dengan mengetahui nilai gaya yang dikenakan dan mengetahui nilai berapa lebar dari piston ini. Maka tegangan permukaan adalah F dibagi 2L. Nah, tapi kalau bentuk wadahnya itu adalah lingkaran atau pipa seperti ini, maka menghitung tegangan permukaannya adalah ini ya. Delta P sama dengan 2L atau 2 lambda per R. Ya, R-nya adalah jari-jari. P-nya adalah delta P-nya adalah perubahan tekanan. Nah, jika bentuk wadahnya itu berbentuk lingkaran, di mana lingkarannya ini dianggap sebagai suatu bola, jadi diketahui lengkungannya ini menghasilkan sudut theta. Di sini ada sudut theta, maka sudut theta ini harus diperhitungkan. Kemudian jika ada tekanan ke dalam wadah ini, kemudian merubah permukaan dari sini ke sini, jadi ada perubahan permukaan tegangan karena ada tekanan, maka diukur berapa tinggi dari perubahannya. Umpamanya tinggi perubahannya adalah nilainya H. Maka nilai H dan nilai theta ini harus masuk ke dalam persamaan. Ya, jadi persamaan delta P sama dengan 2 lambda L ini kemudian jika ada cos theta, ada terukur sudutnya, maka R-nya menjadi R pipa dibagi cos theta. Bisa kita masukkan ke dalam persamaan ini 2L 2 lambda dikalikan dengan cos theta, R-nya adalah R pipa. Jadi ini R ini di R yang ada di sini itu diganti dengan R pipa per cos theta, maka hasilnya akan seperti ini. Delta P 2 lambda cos theta per R. Nah, jika ada H itu adalah adanya tekanan atmosfer akan mendorong cairan dalam pipa ke atas setinggi H. Jadi jika diketahui berapa perubahannya tinggi airnya itu sebesar H, maka perumusannya menjadi 2 alfa cos theta per R pipa dibagi Hg dikali rho 1 min rho V, di mana rho 1 adalah rapat massa cairan dan rho P adalah rapat massa uap. Karena rapat massa uap itu sangat lebih kecil atau kecil sekali dibandingkan dengan rapat massa cairan, maka rho P ini bisa diabaikan sehingga perumusannya menjadi lambda sama dengan Hg rho 1 R pipa dibagi 2 cos theta. Nah, ada perbedaan tegangan permukaan dan tekanan uap. Jika terdapat tetesan cairan sebanyak dN mol pada pasar ruangnya dengan jari-jari R di atas permukaan, maka tekanan uap normal cairan adalah P0 dan tekanan uap tetesan adalah P. Dibeda ya, tekanan uap normal cairan adalah P0 dan tekanan uap tetesan adalah P. Karenanya, kita harus menggunakan persamaan dari Gibbs, di mana persamaannya adalah G min G0 itu sama dengan N RT ln P per P0. Maka perubahan energi Gibbs dikaitkan dengan
kondisi permukaan menjadi DG atau perubahan G sama dengan dN RT ln P per P0. Jika ada massa molar, maka terjadi kenaikan volume sebesar mdN per rho, yang besarnya sebanding dengan perubahan jari-jari tetesan dengan luas 4 πr kuadrat sebanyak dr. Maka perumusan tadi menjadi M per P dN sama dengan 4 πr kuadrat dr. Jika dr-nya dikeluarkan menjadi M per 4 πr kuadrat rho dN. Ini persamaan satu ya, persamaan satu. Kemudian kita buat persamaan yang lain, yaitu perubahan energi permukaan itu akan sama dengan tegangan permukaan. Jadi perubahan energi permukaan itu sama dengan tegangan permukaan dikalikan perubahan daerah permukaan. Jadi DG sama dengan lambda DA, di mana DA ini adalah 8 πr kuadrat dr. Substitusi dr dengan menggunakan persamaan satu, maka DG menjadi DG sama dengan lambda 8 πr M per 4 πr kuadrat dN. Ini bisa dicoret ya, 4 πr-nya dengan 8 πr kuadrat. 8 πr dengan 4 πr kuadrat ini bisa dicoret, di sini tinggal 2, di sini tinggal R. Sehingga perumusannya menjadi 2 lambda M per πr. Maka persamaan ini kita masukkan pada persamaan energi Gibbs menjadi dN RT ln P per P0 sama dengan 2 lambda M per PR dN. Kemudian kita keluarkan ln P per P0-nya, maka nilainya menjadi 2 lambda M PR per RT. Ya, seperti itu. Nah, karena M per rho adalah volume molar atau PM, maka persamaan tersebut menjadi ln P per P0 sama dengan 2 lambda PM RN RRT. Ya, jadi persamaannya seperti itu. Oke, sudah. Nah, jadi itu 3 buah persamaan yang bisa Anda gunakan untuk menghitung berapa energi permukaan yang kita peroleh. Ya, jadi energi permukaan itu bisa kita hitung berapa nilainya tergantung dari bentuk wadahnya ya. Jika wadahnya adalah sederhana seperti ini, maka bentuk atau besaran tegangan permukaan itu bisa menggunakan perumusan ini. Anda cukup mengetahui data berapa data dari gaya ya, ini gayanya datanya berapa newton gitu ya, yang diterapkan di sini untuk menarik atau menekan piston ini, kemudian berapa panjang dari piston ini atau L, maka tegangan permukaan Anda bisa hitung berdasarkan itu P F per 2L. Nah, jika luas wadahnya itu berupa pipa kapiler ini karena dia bentuknya lingkaran bentuk permukaannya, ya maka Anda bisa menggunakan rumus dari Laplace yang ini ya, yang ini yaitu
Delta P sama dengan 2 lambda per R. Jadi Anda bisa menghitung berapa lambdanya atau berapa tekanan permukaannya jika Anda ketahui berapa jari-jarinya dan berapa perubahan tekanan yang terjadi di dalamnya. Maka Anda bisa menghitung berapa lambda atau berapa tekanan permukaan. Nah, apabila diketahui data dari pipa kapiler ini ada permukaan yang lengkung, di mana permukaan lengkung ini mempunyai sudutnya itu sebesar theta, kemudian ada perubahan cairan dari sini ke sini dengan panjang perubahannya adalah H. Nah ini maka Anda mencari tekanan tekanannya menggunakan rumus yang terakhir ya, yang melibatkan ini ya. Jadi ada cos theta-nya, kemudian ada nilai H, G, L1 dan R pipa. Jadi menggunakan rumus yang ini ya. Atau boleh juga nanti menggunakan rumus yang terakhir ini bisa kalau diketahui ada perubahan tekanan ya, maka Anda juga bisa menggunakan ln B per P0 jika ada perubahan tekanan. Jadi itulah beberapa persamaan yang Anda bisa gunakan ketika Anda mau mengukur kegagangan permukaan. Jadi intinya lihat dulu pasarannya cairannya ada di wadah seperti apa. Kalau wadahnya lurus ya lebih sederhana cara menghitungnya. Tapi kalau cairan itu ada di dalam pipa, kemudian permukaannya di dalam lengkung itu harus betul-betul dihitung ya. Beda dengan permukaannya datar di sederhana. Kalau permukaan itu harus ukur berapa tetanya, berapa tingginya, dan berapa tekanannya, tekanan bawahnya, tapi sebenarnya biasanya kita ketahui tinggal hitung lambdanya saja ini PP non diketahui, volume-nya juga diketahui, RR juga diketahui, biasanya dari dalam hitung lambdanya saja. Oke, jadi seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Terus ada paham? Halo? Ya. Jadi apa yang dipahami? Saya belum Oh, belum ada. Jadi apa yang saya jelaskan sudah paham ya? Insyaallah. Oke. Untuk latihannya ini seperti yang dada ya. Kalau Anda lihat bentuk wadahnya kira-kira ini bentuknya apa? Ini ada penjelasannya. Gambar di atas melukiskan suatu kawat berbentuk U yang ditutup dengan kawat ABB. Ini kawat ABB. Kira-kira bentuknya apa ini? Datar atau lingkaran? Halo? Kira-kira ini bentuknya apa?
Jadi gambar di atas melukiskan suatu awan berbentuk yang ditutup dengan kawat B. Dia dapat bergerak bebas. Jadi si kawat B ini bisa bergerak naik turun ya, dan dia diberikan sebesar, berarti nilai ini ada nilai F, seluruh pangkat 3 Newton. Ya, setelah kawat diangkat dari larutan sabun, ternyata kawat dapat bertindak setelah pada kawat digantungkan beban sebesar seluruh pangkat 3 Newton. Jika panjang kawat AB sama dengan 10 cm, ini kira-kira apa ini? 10 cm itu apa? L-nya Prof. L-nya, oke. Ya, berarti jika panjang kawat AB adalah 10 cm dan berat kawat AB adalah 5 kali 10 pangkat 4 Newton, itu apa? F-nya bukan Prof. Ya, F-nya. Maka berapakah besar tegangan permukaan selaput sabun tersebut? Anda pakai rumus mana untuk menghitungnya? Yang F per L bukan Prof. Ya, Anda menghitungnya F per 2L ya. Jangan lupa rumusnya ada angka 2-nya. Nih, pakai rumus yang ini ya, karena dia ada 2 antarmuka nih, sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka Anda gunakan persamaan ini untuk menghitung tegangan permukaannya. F-nya diketahui, L-nya juga diketahui. Bisa? Bisa ya? Bisa, Prof. Nah, oke. Jadi latihan ini Anda kerjakan, kemudian Anda upload di pertemuan hari ini ya, yaitu pertemuan ke berapa tadi? 13 atau 14? Pertemuan ke 13 ya, yang saya sudah buka, itu Anda kerjakan, kemudian hitung, kemudian upload di sini. Nah, di minggu depan kita bisa membahas materi baru, yaitu tentang adsorpsi ya. Adsorpsi. Bisa ya? Bisa, Prof. Oke, sekarang saya akan coba share link absen ya. Bentar. Link absennya saya belum ini ya. Belum. Oh.